Bayangkan ada seorang ulama karismatik yang hidup di tanah Jawa, tapi kisahnya justru penuh kontroversi. Dialah Syekh Jangkung, dipuji sebagai wali sejati, tapi juga dicap sesat oleh sebagian orang. Di hadapan para wali, ia berani berkata hal yang tak masuk akal. Babi bisa halal dengan syarat mustahil. Kata-kata itu mengguncang, membuat orang marah sekaligus memaksa mereka untuk berpikir lebih dalam. Hingga kini, makamnya masih ramai diziarahi, menyisakan pertanyaan abadi. Siapakah sebenarnya Syekh Jangkung? Seorang penantang syariat? Atau sosok bijak yang mengajarkan makna ikhlas dan rendah hati? Sebelumnya bantu subscribe, like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Di tanah Pati yang subur, di antara sawah dan sungai yang tak pernah kering, lahirlah sosok yang kelak membuat sejarah bergetar. Dialah Saridin, yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jangkung. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam namun penuh kelembutan. Kehadirannya selalu memancarkan wibawa, seolah ada cahaya yang menyelimuti setiap langkahnya. Orang-orang menyebutnya ulama karismatik, karena meski berbicara sederhana, setiap kata-katanya mampu mengetuk hati siapa saja yang mendengar. Sejak muda, Saridin bukanlah orang biasa. Ia adalah putra dari Sunan Muria, salah seorang tokoh besar Wali Songo. Darah dakwah dan perjuangan seolah mengalir deras dalam tubuhnya. Namun, tak cukup hanya mengandalkan garis keturunan. Saridin tumbuh sebagai seorang pencari ilmu sejati. Ia haus akan kebenaran, tak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dari kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan dan ketekunan, membuat siapa saja yang melihat yakin bahwa ia kelak akan menjadi ulama besar. Karisma Saridin semakin tampak ketika ia tumbuh remaja. Suaranya lantang namun menenangkan, senyumnya sederhana namun penuh makna. Di setiap kesempatan, ia selalu memberikan nasihat yang mengandung hikmah, meski usianya masih muda. Banyak orang tua di sekitarnya terheran-heran, bagaimana mungkin seorang anak bisa bicara dengan kebijaksanaan melebihi umurnya. Namun begitulah adanya. Saridin memang berbeda. Perjalanan mencari ilmu membawanya berguru kepada para tokoh besar. Ia sempat menimba ilmu kepada Sunan Kudus, belajar tentang syariat, hukum, dan tata cara beribadah yang benar. Kemudian ia juga berguru kepada Sunan Kalijaga, seorang wali yang terkenal dengan pendekatan sufistik dan penuh simbol. Dari dua gurunya itu, Saridin mendapatkan ilmu yang seimbang, ketegasan syariat dan kedalaman makna tasawuf. Perpaduan inilah yang menjadikan dirinya sosok utuh, tak hanya paham agama, tapi juga menguasai rahasia kehidupan. Namun, karisma Syekh Jangkung tak hanya datang dari ilmunya. Ada sesuatu yang membuat masyarakat semakin menaruh hormat, kepribadiannya yang rendah hati. Meski ia memiliki garis keturunan mulia dan ilmu yang tinggi, Saridin tetap hidup sederhana. Ia tak pernah membanggakan diri, bahkan lebih sering bersikap seperti rakyat biasa. Duduk di pinggir sawah, bercengkerama dengan petani, atau membantu warga desa membangun surau. Semua dilakukan tanpa pamrih. Warga mulai melihat bahwa Saridin bukan hanya ulama, tapi juga sahabat. Ia dekat dengan semua kalangan, dari pejabat hingga rakyat kecil. Tak ada sekat di antara mereka. Ketika berbicara dengan seorang petani, ia tak segan menundukkan kepala. Ketika duduk bersama seorang pemuda, ia mampu bercanda dengan ringan. Namun, di balik sikap sederhana itu, wibawanya tak pernah luntur. Orang-orang tetap segan karena aura karomah yang melekat padanya begitu kuat. Hari-hari berjalan, dan nama Saridin mulai terdengar ke pelosok desa. Kabar tentang kebijaksanaan dan karismanya menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang dari jauh rela berjalan kaki berhari-hari hanya untuk bertemu dengannya. Mereka ingin mendengar langsung wejangan dari sosok yang katanya mampu menjelaskan makna hidup dengan cara sederhana, tapi menghujam ke dalam hati. Tak butuh waktu lama, Saridin kemudian dikenal dengan gelar yang lebih besar, Syekh Jangkung.
Sebuah nama yang kelak abadi dalam ingatan masyarakat Jawa. Dari Pati, cahaya dakwahnya perlahan menyebar kemana-mana. Dan inilah awal dari perjalanan panjang seorang ulama yang karismatik, penuh karomah, dan kelak meninggalkan kisah-kisah yang membuat banyak orang takjub. Nama adalah doa. Begitu orang Jawa selalu percaya. Bagi seorang ulama besar seperti Saridin, nama bukan hanya sekadar panggilan, tetapi juga simbol perjalanan hidup. Nama aslinya adalah Syarifuddin, sebuah nama yang agung, bermakna mulia dalam agama. Namun lidah orang Jawa yang terbiasa melafalkan kata sederhana sulit menyebutnya. Dari hari ke hari panggilan itu berubah. Syarifuddin dipendekkan menjadi Saridin, nama yang akhirnya lebih dikenal masyarakat. Tapi perjalanan namanya tidak berhenti di situ. Gelar Syekh disematkan kepadanya bukan sembarangan. Julukan itu datang dari para ulama besar. Bahkan ada yang menyebut pemberian itu berhubungan dengan ulama dari Andalusia. Gelar ini menjadi tanda bahwa Saridin bukan sekadar murid biasa, melainkan seorang yang ilmunya sudah mencapai kedalaman seorang guru. Meski begitu, ia tetap rendah hati, tak pernah berlagak lebih mulia dari orang lain. Yang paling menarik adalah sebutan Jangkung. Julukan ini diberikan langsung oleh gurunya, Sunan Kalijaga. Bagi masyarakat awam, kata Jangkung mungkin sekadar berarti tinggi. Namun bagi Sunan Kalijaga, makna itu jauh lebih dalam. Ia sering berkata bahwa Saridin selalu dijangkung olehnya. Dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan kasih seorang guru. Dari situlah lahir nama yang kemudian abadi, Syekh Jangkung. Orang-orang mulai terbiasa dengan nama itu. Bagi mereka, panggilan Jangkung seolah menyimpan doa bahwa sosok Saridin kelak akan menjulang tinggi dalam ilmu, meninggi dalam karisma, namun tetap membungkuk rendah dalam kerendahan hati. Nama itu menyatu dengan pribadinya, hingga orang yang menyebutnya seakan langsung teringat pada sosok ulama karismatik yang teduh. Sunan Kalijaga sendiri sering mengingatkan murid-muridnya, termasuk Saridin, bahwa nama bukan sekadar label, melainkan cermin tanggung jawab. Sopo jenengmu wis jangkung, kudu iso nglindungi wong liya, kudu iso dadi sandaran, dudu mung kanggo awake dhewe. Begitu kira-kira pesan yang sering diulang oleh gurunya. Kata-kata itu menancap dalam, membuat Saridin semakin sadar akan peran besar yang menantinya. Masyarakat di Pati pun semakin mengenalnya. Mereka tidak lagi hanya melihat Saridin sebagai anak Sunan Muria atau murid Sunan Kalijaga, melainkan sebagai pribadi utuh dengan jati dirinya sendiri. Nama Syekh Jangkung melekat begitu kuat, sampai-sampai orang sering lupa nama aslinya. Di pasar, di sawah, di surau, semua orang menyebut dengan penuh hormat, "Iki gurune wong akeh Syekh Jangkung." Kisah tentang nama itu perlahan menjadi bagian dari legenda. Anak-anak yang lahir di Pati kadang diberi nama dengan harapan bisa meneladani kebijaksanaannya. Bahkan ada yang percaya, menyebut nama Syekh Jangkung di tengah musibah bisa menjadi pengingat untuk bersabar. Begitu kuat pengaruh sebuah nama, hingga ia bukan lagi sekadar panggilan, tapi doa yang hidup di tengah masyarakat. Seiring waktu, nama itu juga membawa konsekuensi. Banyak yang ingin menantangnya, menguji sejauh mana ketinggian ilmunya. Namun setiap kali, Syekh Jangkung membuktikan bahwa keagungan tidak perlu ditunjukkan dengan kesombongan. Ia menjawab dengan tenang, kadang dengan humor yang sederhana, tapi selalu meninggalkan pelajaran mendalam. Dari situlah kita tahu, perjalanan Syekh Jangkung bukan hanya tentang darah keturunan atau ilmu dari gurunya, tapi juga tentang bagaimana ia menanggung nama besar yang disematkan padanya. Nama itu adalah amanah, yang akan ia bawa sepanjang hidupnya dalam setiap ujian, dalam setiap langkah dakwahnya. Dan nama itulah yang kelak abadi, jauh setelah tubuhnya tiada. Selepas subuh di serambi yang masih lembab oleh embun, Sunan Kalijaga memanggil Saridin. Tatapannya lembut, tetapi suaranya membawa amanah yang berat. "Pergilah ke Miono," ucapnya pelan. "Di sana orang-orangnya baik,
namun adatnya tebal. Ajari mereka dengan sabar, jangan memaksa, jangan menghakimi. Jadilah air yang meresap pelan. Saridin menunduk mencium tangan gurunya, lalu berangkat hanya dengan sarung, tongkat bambu, dan keyakinan bahwa Allah akan memelihara langkahnya. Jalan menuju Miono melewati pematang sawah yang panjang, rumpun bambu yang berdesir, dan jembatan kayu yang berderit di atas sungai kecil. Sepanjang jalan Saridin menyapa siapapun yang ditemui. Petani yang menggiring kerbau, pedagang ikan, anak-anak yang berlari tanpa alas kaki. Senyumnya sederhana tetapi menenangkan. Dalam hati ia mengulang pesan gurunya, ilmu yang keras harus dibawa dengan hati yang lunak. Miono menyambutnya dengan kesunyian yang asing. Rumah-rumah panggung berdiri rapat, bau kayu basah bercampur asap tungku. Di sudut desa, sebuah beringin tua menaungi lapangan kecil yang sering dipakai warga berkumpul. Orang-orang memandang Saridin dengan tatapan campur aduk. Ingin tahu, waspada, sebagian dingin. Mereka terbiasa pada kebiasaan lama, selamatan yang lebih mementingkan tata, bukan makna. Kebiasaan yang menjaga rukun tetapi sering melupakan roh. Siang itu Saridin duduk di tepi sumur umum, membantu menimba air untuk para ibu. Ia tak bicara soal hukum atau dalil. Ia menanyakan kabar padi, harga garam, dan anak yang demam malam tadi. Pelan-pelan, wajah-wajah yang tegang mulai melunak. "Panjenengan sing dikirim dari luar desa?" tanya seorang lelaki paruhbaya. Saridin mengangguk. "Aku datang untuk belajar dari kalian, lalu berbagi apa yang aku tahu." Jawaban sederhana itu membuat beberapa orang saling pandang, heran. Ulama biasanya bicara dari mimbar. Orang ini memilih duduk di tepi sumur. Menjelang sore, ia meminta izin menggunakan bawah beringin untuk berkumpul. Tak ada mimbar, tak ada tabuh, hanya tikar dari anyaman pandan. Warga berdatangan dengan langkah ragu. Saridin memulai dengan kisah-kisah pendek tentang syukur, tentang air yang tak pilih kasih mengalir ke sawah siapa saja, tentang tangan yang memberi menjadi lebih kuat daripada tangan yang meminta. Ia menunjuk langit yang memerah, lalu berbisik, "Syalat itu seperti menutup jendela dari debu. Rumah kalian tetap rumah kalian, tetapi lebih bersih, lebih tenang." Beberapa pemuda mengangguk-angguk, tetapi tak semua luluh. Di belakang kerumunan, seorang lelaki berwajah keras hanya bersedekap, mengamati tanpa senyum. "Kita sudah rukun tanpa dia," gumamnya pada temannya. "Untuk apa orang baru mengubah cara kita?" Kata-kata itu tertelan angin sore, namun Saridin menangkap rasa yang tersimpan. Ketakutan kehilangan kebiasaan, khawatir tatanan lama akan goyah. Ia tidak menanggapi. Ia tahu kecurigaan tidak dikalahkan dengan debat, melainkan dengan waktu. Malam pertama ia tidur di langgar kecil berdinding anyaman. Dinginnya angin menembus celah, tetapi hatinya hangat oleh langkah-langkah awal yang terasa benar. Sebelum terlelap, ia berdoa singkat. "Ya Allah, lembutkanlah hati yang keras, kuatkanlah langkah yang lelah, dan jadikan lisanku ringan menyampaikan yang Engkau ridai." Hari-hari berikutnya, ritmenya tetap sama, membantu mengangkat gabah, menambal pagar, menenangkan anak yang rewel, baru kemudian berbicara tentang sholat, wudhu, dan arti niat. Ia tidak menebang beringin, ia menanam benih di sekelilingnya. Perlahan Miono mulai berubah, bukan karena kata-kata yang tinggi, melainkan karena keteladanan yang rendah hati. Dan dari sinilah, dakwah Syekh Jangkung benar-benar dimulai, sunyi, sabar, tetapi pasti. Hari-hari pertama dakwah Syekh Jangkung di desa Miono membawa angin baru bagi masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya jauh dari ajaran Islam mulai mendekat karena keteladanan dan tutur kata lembutnya. Namun di balik keberhasilan itu, tak semua orang senang. Ada satu nama yang sering disebut warga dengan nada was-was, Branjung. Ia seorang juragan kaya raya, memiliki banyak tanah, kerbau, dan kebun durian luas yang menjadi kebanggaannya. Sejak kedatangan Syekh Jangkung, ia merasa kedudukannya sebagai tokoh disegani mulai tersaingi. Branjung dikenal keras kepala dan gemar menakut-nakuti orang. Ia tak tahan melihat banyak warga,
lebih memilih mendengar nasihat Syekh Jangkung daripada ucapannya. Hati kecilnya penuh iri, lalu ia berniat membuat masalah. Saridin itu cuma orang biasa, bukan wali. Aku akan buktikan pada semua orang, dia hanya pintar bicara, gumamnya penuh amarah di suatu malam. Kebetulan musim durian tiba. Pohon-pohon di kebunnya berbuah lebat, dan untuk menjaga hasil panen, Branjung mengajak Syekh Jangkung berjaga di kebun. Awalnya suasana berjalan tenang. Mereka duduk di bawah pohon, menunggu buah yang jatuh. Namun di balik ketenangan itu, Branjung menyusun rencana licik. Ia ingin menakut-nakuti Syekh Jangkung dengan cara menyamar sebagai harimau, berharap Saridin lari terbirit-birit dan dianggap pengecut. Menjelang tengah malam, suara angin makin kencang. Dari balik semak tiba-tiba muncul sosok besar dengan bulu menyeramkan dan suara menderu. Branjung benar-benar menyamar menyerupai harimau, lengkap dengan topeng dan kulit hewan. Matanya berkilat karena diterangi cahaya obor, mengaum keras untuk menakuti Syekh Jangkung. Syekh Jangkung yang tengah duduk bersila terkejut melihat sosok itu. Dalam pikirannya, tak ada alasan untuk mengira itu tipuan. Astaghfirullah, macan, serunya. Tanpa banyak pikir panjang, ia meraih sebatang bambu runcing yang memang sudah disiapkan untuk jaga-jaga. Dengan gerakan spontan, ia menusukkan bambu itu ke arah perut sosok yang disangka macan. Terdengar jeritan keras, lalu tubuh besar itu roboh dengan darah mengalir deras. Ketika obor mendekat, barulah terlihat jelas wajah yang terkulai pucat. Branjung. Topeng macan jatuh dari kepalanya. Syekh Jangkung tertegun, tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka bahwa yang dibunuhnya adalah Branjung sendiri. Malam itu hening mencekam, hanya suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin. Keesokan paginya kabar kematian Branjung menyebar cepat. Warga geger. Sebagian besar menuduh Syekh Jangkung kejam dan berbahaya. Saridin itu pembunuh, dia bukan wali, tapi orang gila yang pura-pura alim. Teriak seseorang di pasar. Namun ada pula yang membela, mengatakan bahwa kejadian itu hanyalah kesalahpahaman. Meski ada yang bersimpati, gosip buruk lebih cepat menyebar. Nama Syekh Jangkung tiba-tiba berubah dari sosok teladan menjadi tertuduh. Rumahnya dipenuhi tatapan curiga, dan banyak orang mulai menjauh. Desas-desus mengatakan bahwa kepala desa akan membawa kasus ini ke pengadilan kadipaten. Syekh Jangkung hanya duduk tenang di serambi rumah. Wajahnya murung, namun tidak gusar. Ia tahu, fitnah adalah bagian dari jalan dakwah. Di dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkan langkah hamba. Biarlah kebenaran yang berbicara pada akhirnya." Senja itu, langit Miono tampak kelam. Suara kentongan dipukul bertalu-talu, memanggil warga berkumpul. Dari kejauhan terlihat utusan kadipaten datang dengan wajah tegang. Tuduhan sudah ditetapkan, Syekh Jangkung harus diadili. Hari itu, alun-alun Pati dipenuhi orang. Warga berbondong-bondong datang, penasaran dengan kabar bahwa Syekh Jangkung, ulama yang mulai disegani di Miono, akan diadili atas tuduhan pembunuhan Branjung. Suasana panas terasa sejak pagi. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Ada yang menyebutnya wali palsu, ada pula yang percaya bahwa Saridin hanya korban tipu daya. Di hadapan ribuan mata, Syekh Jangkung digiring ke pendapa kadipaten. Ia berjalan tenang, tidak seperti orang yang takut dijatuhi hukuman mati. Sarung lusuhnya tetap melekat, wajahnya teduh, dan matanya tidak menunduk. Di sisi lain, Adipati Jayakusuma duduk di kursi kehormatan dengan raut wajah serius. Ia tahu perkara ini rumit. Membunuh, apalagi seorang juragan kaya raya, bukan persoalan kecil. "Syekh Jangkung," suara Adipati menggema. "Engkau dituduh membunuh Branjung dengan sengaja, apakah benar?" Syekh Jangkung mengangkat wajahnya. Suaranya pelan namun jelas. "Tidak benar, Kanjeng. Aku tidak berniat membunuh siapapun. Malam itu, yang kulihat adalah seekor macan. Demi keselamatan diri, aku menusuknya. Aku baru tahu setelah tubuhnya roboh, bahwa itu Branjung yang menyamar." Riuh terdengar dari kerumunan. Ada yang berteriak, "Alasan itu hanya tipu muslihat."
Yang lain berseru, "Aku percaya Saridin tidak berbohong." Adipati mengetukkan tombaknya ke lantai. "Diam," teriaknya. Suasana mendadak hening. Ia menatap tajam ke arah Syekh Jangkung. "Kalau benar yang kau katakan, mengapa tidak lari saja? Mengapa langsung menusuk?" Syekh Jangkung tersenyum tipis. "Kanjeng, jika seseorang melihat bahaya datang dalam rupa binatang buas, wajar ia bertindak cepat. Bukan niatku membunuh, melainkan naluri untuk bertahan hidup." Kata-katanya membuat sebagian hadirin terdiam. Namun jaksa Kadipaten maju ke depan, menuding dengan nada keras, "Itu hanya alasan. Bukti jelas bambu runcingmu menancap berkali-kali ke tubuh Branjung. Itu perbuatan kejam, bukan sekadar salah paham." Sekali lagi Syekh Jangkung menjawab dengan tenang, "Jika benar niatku membunuh, niscaya aku lari setelah itu. Tapi aku tetap di tempat, menyesali perbuatanku. Bukankah itu tanda bahwa aku tidak berniat jahat?" Adipati terdiam sejenak, sorot matanya menimbang. Namun di sisi lain, tekanan politik dan suara warga tak bisa diabaikan. Branjung memang dikenal berpengaruh. Kematian tragisnya menuntut balas. "Syekh Jangkung," kata Adipati akhirnya, "meski alasanmu terdengar masuk akal, hukum tetap harus ditegakkan. Engkau akan dijatuhi hukuman mati. Namun karena engkau ulama, pelaksanaan hukuman ini akan dilakukan di hutan, jauh dari keramaian." Teriakan menggema dari kerumunan. Ada yang lega, ada pula yang sedih. Beberapa murid Syekh Jangkung menangis. Namun, yang mengejutkan, ia sendiri justru tersenyum dan mengangguk. "Jika itu sudah keputusan, hamba terima. Hidup dan mati hanyalah titipan Allah. Namun ingatlah, Kanjeng, kebenaran tidak selalu tampak di mata manusia, tapi Allah melihat segalanya." Ucapan itu membuat suasana semakin dramatis. Banyak yang tertegun, bahkan Adipati sendiri tampak ragu sejenak. Namun keputusan sudah diketok. Di akhir persidangan, Syekh Jangkung digiring keluar. Langkahnya tetap tenang, bahkan ia sempat menoleh kepada warga yang menatap dengan campuran iba dan curiga. "Jangan takut pada fitnah," ucapnya lirih. "Tak ada yang lebih kuat dari ridha Allah." Setelah lolos dari eksekusi yang gagal di Pati, Syekh Jangkung memilih berjalan jauh, meninggalkan tanah kelahirannya. Malam-malam panjang ia lalui dengan langkah kaki penuh luka, melewati hutan dan sawah, hingga akhirnya tiba di Kudus. Di kota itu, namanya segera dikenal, bukan karena kontroversi yang menempel padanya, melainkan karena keinginannya untuk mencari ilmu baru. Di Kudus ia bersujud di halaman pesantren Sunan Kudus. "Kanjeng Sunan," ucapnya dengan suara lirih, "hamba datang bukan untuk membela diri, melainkan untuk belajar. Jika masih ada jalan untuk menuntut ilmu, biarlah hamba menempuhnya." Sunan Kudus menatapnya lama. Beliau sudah mendengar kabar tentang Saridin, si ulama yang dianggap nyeleneh sekaligus penuh misteri. Namun ada ketulusan di wajah pemuda itu yang sulit diabaikan. Hari-hari berikutnya, Saridin resmi menjadi santri Sunan Kudus. Ia belajar dengan tekun, duduk paling depan, jarang meninggalkan majelis. Namun ada sesuatu yang berbeda. Saridin tidak hanya mendengar, tapi selalu menanggapi dengan cara yang mengejutkan. Bagi sebagian murid, sikap itu dianggap lancang. Bagi Sunan Kudus justru ada kecerdasan yang terselubung. Suatu sore, Sunan Kudus menguji para santri. Dengan suara dalam beliau bertanya, "Apakah setiap air selalu ada ikannya?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersimpan makna mendalam tentang kehidupan. Para santri saling pandang. Ada yang ragu, ada yang menjawab singkat, "Tidak, Kanjeng. Tidak semua air ada ikannya." Namun Saridin justru berdiri, wajahnya tenang. "Ada, Kanjeng Sunan. Semua air pasti ada ikannya." Ucapannya membuat seisi majelis bergemuruh. Beberapa murid langsung menyindir. Berani sekali dia, menyangka lebih tahu dari guru. Sunan Kudus hanya tersenyum.
Ia memanggil seorang santri untuk memetik kelapa muda dari halaman pesantren. Dengan satu tebasan golok, kelapa itu terbelah dua. Sunan Kudus menunjukkannya kepada semua yang hadir. Di dalam air kelapa itu, berenanglah beberapa ikan kecil yang hidup seolah sudah lama ada di sana. Seisi majelis terperanjat. Para santri terdiam, sebagian menutup mulut menahan takjub. Saridin menunduk hormat, tidak merasa menang, hanya tersenyum tipis. "Apa yang Allah ciptakan selalu penuh rahasia, Kanjeng," katanya lirih. Namun bukannya semua kagum, justru mulai muncul rasa iri. Bisik-bisik terdengar di antara santri lain. "Dia hanya cari perhatian. Itu bukan ilmu, itu kesombongan. Tak pantas menentang jawaban mayoritas." Kata-kata itu mengalir seperti racun, membuat nama Saridin kembali dipandang miring. Sunan Kudus melihat wajah murid-muridnya. "Jangan iri," ucapnya tegas. "Ilmu bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk diperdebatkan semata." Saridin hanya menunjukkan tanda kebesaran Allah. Namun kalimat itu tidak sepenuhnya meredam kecemburuan. Malam itu, di sudut pesantren, Saridin duduk sendirian. Angin kudus berhembus dingin tapi hatinya hangat. Ia tahu jalan yang ditempuh tidak akan mudah. Kecemburuan sesama murid adalah ujian baru. Namun ia yakin, selama niatnya tulus menuntut ilmu, Allah akan membimbing langkahnya. Peristiwa kelapa berisi ikan itu menjadi cerita yang tersebar ke pelosok Kudus. Ada yang mengaguminya, ada pula yang semakin benci. Bagi Saridin, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan. Ia bergumam lirih, selama kebenaran bersama Allah, fitnah manusia hanyalah bayang-bayang. Hari-hari di pesantren Kudus berjalan semakin berat bagi Saridin. Sejak peristiwa kelapa berisi ikan, sebagian murid memandangnya dengan tatapan sinis. Bisik-bisik penuh iri tak pernah berhenti. Ada yang menyebutnya sombong, ada pula yang terang-terangan menjauhi. Namun Saridin tetap tenang, seakan tak peduli dengan gunjingan. Ia hanya tersenyum, melanjutkan belajar seperti biasa. Suatu pagi, Sunan Kudus memerintahkan para santri untuk mengambil air. Ember-ember bambu sudah disiapkan, dan para murid berbondong-bondong menuju sumur. Namun, berbeda dengan yang lain, Saridin justru membawa sebuah keranjang bambu. Semua yang melihat menahan tawa. "Keranjang untuk ambil air, apa dia sudah gila?" bisik seorang murid. Saridin tetap melangkah tenang. Ia menimba air dengan keranjang itu. Dan anehnya, air yang seharusnya bocor justru tetap penuh di dalam keranjang. Ia berjalan ke arah Sunan Kudus dengan wajah polos, lalu meletakkan keranjang itu di hadapannya. "Kanjeng, ini airnya," ucapnya sederhana. Majelis sontak heboh. Murid-murid melongo, sebagian tertawa tak percaya. Namun Sunan Kudus menatapnya dengan dahi mengernyit. "Saridin," suaranya tegas, "apakah kau sengaja mempermalukan guru dan saudara-saudaramu? Apa maksudmu membawa air dengan cara seperti ini?" Saridin menunduk, lalu menjawab dengan lugu. "Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Air pun bisa ditampung oleh keranjang, Kanjeng." Jawaban itu semakin membuat para murid ricuh. "Lihat, dia pamer lagi," seru salah seorang. "Bukankah cukup kelapa berisi ikan tempo hari? Sekarang keranjang berisi air. Apa maksud semua ini?" Sunan Kudus menatap Saridin dengan tatapan yang makin tajam. "Kau lupa, Saridin. Ilmu bukan untuk dipamerkan. Kau boleh punya karomah, tapi tidak sepantasnya kau mempermainkan anugerah Allah. Itu tanda kesombongan, bukan kebijaksanaan." Saridin mencoba menjelaskan, "Ampun, Kanjeng. Hamba tidak bermaksud pamer. Hamba hanya menjalankan apa yang terlintas dalam hati. Ketika Kanjeng berkata membawa air, hamba melakukannya dengan apa yang ada. Keranjang pun bisa, jika Allah mengizinkan." Namun kata-kata itu justru membuat murka Sunan Kudus. Beliau berdiri, wajahnya merah padam. "Cukup. Kau sudah terlalu jauh, Saridin. Kau menafsirkan kata-kataku dengan cara seenaknya. Kau membuat murid lain bingung.
dan kau menjadikan ajaran ini seolah mainan. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini lebih lama." Suasana majelis mendadak hening. Semua murid terdiam, tak menyangka Sunan Kudus mengeluarkan kata-kata sekeras itu. Saridin menatap gurunya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu penjelasan apapun tak akan meredakan amarah. Perlahan ia menundukkan kepala. "Jika itu keputusan Kanjeng, hamba terima. Mohon doa restu agar hamba tetap dalam lindungan Allah." Tanpa banyak bicara lagi, Saridin meninggalkan pesantren. Murid-murid masih menatapnya dengan campuran lega dan iba. Ada yang merasa puas karena saingannya pergi. Ada pula yang diam-diam kagum pada keteguhannya. Di luar pesantren, langkah Saridin terasa berat. Namun hatinya tetap pasrah. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Guru bisa mengusirku, tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Jalan dakwah masih panjang. Langkah Saridin meninggalkan Kudus tak berhenti begitu saja. Dalam kesendiriannya, ia merenung dalam-dalam. Di satu sisi, hatinya masih perih karena diusir oleh Sunan Kudus. Di sisi lain, ia tahu perjalanan hidupnya memang penuh ujian. Tak lama kemudian, kabar kepergiannya sampai ke telinga Sunan Kalijaga. Sang guru bijak itu merasa muridnya yang dulu sempat ia lindungi kini sedang tersesat dalam pandangan manusia. Meski hatinya tetap tulus, maka Sunan Kalijaga memanggil Saridin untuk kembali datang. Dengan langkah lunglai, Saridin menuju padepokan. Begitu bertemu, ia langsung bersimpuh di hadapan gurunya. "Kanjeng Guru," ucapnya lirih, "hamba memang keras kepala, tapi bukan niat untuk sombong. Hamba hanya ingin menafsirkan tanda-tanda Allah." Sunan Kalijaga menatapnya penuh welas. "Saridin," katanya pelan, "ilmu yang kau miliki bukan mainan. Kau harus belajar menundukkan hati. Dunia bukan hanya tentang membuktikan karomah. Ada kalanya engkau harus diuji dengan sunyi, agar hatimu benar-benar mengenal Allah." Saridin menunduk dalam-dalam. Ia tahu, kali ini bukan sekadar nasihat biasa. Maka Sunan Kalijaga melanjutkan, "Aku ingin engkau menjalani tapang rombang. Engkau harus mengapung di lautan luas hanya berbekal 2 butir kelapa selama 8 tahun. Itulah jalanmu untuk memahami hakikat." Kata-kata itu membuat Saridin tercekat. 8 tahun di laut? Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan? Namun ia tak berani membantah. Dengan suara lirih ia menjawab, "Jika itu perintah guru, hamba ikhlas." Hari keberangkatan pun tiba. Saridin dibawa ke tepi pantai. Angin laut berhembus kencang, debur ombak terdengar bagai guntur. 2 butir kelapa diletakkan di sampingnya. 1 untuk alas duduk, 1 untuk penopang tubuh. Murid-murid lain berkerumun, sebagian geleng-geleng kepala. "Apa benar bisa hidup begitu lama hanya dengan kelapa?" bisik mereka. Sunan Kalijaga berdiri di tepi pantai, memberi restu. "Ingatlah Saridin, jangan mengeluh, jangan merasa sendiri. Allah selalu bersamamu. Biarlah laut menjadi madrasahmu, ombak menjadi kitabmu, dan bintang malam menjadi lampu yang menuntunmu." Dengan penuh pasrah, Saridin duduk di atas kelapa itu, lalu perlahan didorong ke tengah lautan. Ombak mengguncang, tubuhnya terombang-ambing, namun ia tidak panik. Dalam hati ia berzikir menyebut asma Allah, hingga air laut terasa seperti sahabat, bukan lagi ancaman. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Saridin tetap mengapung berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Aturan tapang rombang jelas. Ia boleh singgah di daratan, tetapi tidak boleh tinggal lebih dari 3 bulan. Di setiap tempat yang ia singgahi selalu ada peristiwa luar biasa. Kadang ia membantu menyelesaikan perselisihan antar warga, kadang menolong desa dari pejbluk. Keberadaannya selalu meninggalkan jejak kebaikan. Sementara itu, kabar tentang Saridin yang terapung di laut dengan kelapa menyebar kemana-mana. Banyak yang tidak percaya, namun ada pula yang meyakininya sebagai tanda karomah. "Bagaimana mungkin manusia hidup bertahun-tahun di tengah laut?" tanya orang-orang. Tapi bukti-bukti selalu nyata.
Desa yang ia singgahi berubah tentram setelah kehadirannya. 8 tahun terasa bagai sekejap dalam keabadian. Namun bagi Saridin setiap detik adalah perjalanan batin. Ia belajar, merasakan kesendirian, merasakan betapa kecil dirinya dibanding luasnya samudera. Ia sadar ilmu tanpa rendah hati hanyalah kesia-siaan. Setelah bertahun-tahun mengembara di laut, Saridin akhirnya kembali ke tanah kelahirannya, Pati. Langkahnya menyusuri jalan desa disambut dengan tatapan heran sekaligus kagum. Warga yang dulu mengenalnya hanya sebagai sosok nyeleneh, kini melihat aura berbeda. Wajahnya lebih teduh, sorot matanya lebih dalam seakan menyimpan rahasia samudra yang pernah menjadi rumahnya. Desa Miono, tempat ia dulu menapakkan jejak dakwah, kini ramai menyambutnya. Anak-anak kecil berlarian, para ibu menatap penuh rasa hormat. Sementara kaum lelaki tak berhenti membicarakan kepulangannya. Saridin pulang, tapi sekarang bukan sembarang Saridin, bisik mereka. Sejak saat itu sebutan Syekh Jangkung mulai semakin melekat, tanda kemuliaan yang diakui masyarakat. Hari-hari berikutnya Syekh Jangkung hidup sederhana bersama warga. Ia tidak menempati rumah megah, melainkan gubuk biasa dengan halaman luas yang selalu terbuka untuk siapa saja. Namun kehadirannya membawa perubahan besar. Orang sakit yang datang meminta doa, perlahan sembuh. Perselisihan antar warga yang buntu bisa selesai hanya dengan beberapa kata bijak darinya. Karomahnya menyebar cepat, membuat namanya semakin harum. Di tengah kesibukan itu, satu sosok selalu menarik perhatian. Seekor kerbau jantan besar berwarna hitam kelam, yang diberi nama Kebo Dungkul Lando. Hewan itu bukan kerbau biasa. Matanya tajam, tubuhnya gagah, seolah mengerti setiap perintah tuannya. Dimanapun Syekh Jangkung pergi, Kebo Dungkul selalu setia berjalan di belakangnya. Konon kerbau itu sering menunjukkan hal-hal ajaib. Pernah suatu ketika, ada sekelompok orang yang hendak menguji kesaktian Syekh Jangkung. Mereka menantangnya untuk membuktikan bahwa hewan piaraannya bukan kerbau biasa. Dengan tenang, Syekh Jangkung hanya berkata, "Dungkul, tunjukkan siapa tuanmu." Seketika kerbau itu berlutut, menundukkan kepala seolah bersujud. Warga yang menyaksikan terperangah, sebagian sampai menjatuhkan pelita karena kaget. Kebo Dungkul juga sering membantunya dalam keseharian dakwah. Saat warga hendak membangun masjid, kerbau itu ikut menarik kayu dan batu. Bahkan konon mampu mengangkut beban lebih berat dari 10 ekor kerbau biasa. Ini bukan soal tenaganya, ucap Syekh Jangkung, tapi soal niat. Jika niatmu tulus, Allah beri kekuatan yang tak terduga. Karomah lain yang membuat warga makin takjub terjadi ketika musim paceklik panjang. Sawah-sawah kering, sungai hampir tak ada air. Warga panik berdoa meminta hujan. Syekh Jangkung lalu berjalan bersama Kebo Dungkul ke tepi desa. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah sambil berdoa lirih. Tak lama dari tanah itu muncul mata air yang jernih, cukup untuk mengairi sawah warga. "Air ini bukan milikku," katanya, "tapi titipan Allah untuk kalian." Sejak saat itu sumur tersebut dinamai Sendang Jangkung oleh masyarakat. Namun di balik kekaguman itu selalu ada suara sumbang. Beberapa orang mencibir, menyebut semua itu sihir belaka. Ada pula yang iri karena wibawanya melebihi pejabat kadipaten. Tetapi Syekh Jangkung tidak menggubris. Ia hanya tertawa kecil sambil berkata, "Yang penting aku tetap ngaji, tetap ngopi, dan tetap eling marang Gusti." Ketenangan desa Miono tidak bertahan lama. Nama Syekh Jangkung yang semakin harum dan penuh karomah akhirnya sampai juga ke telinga Sunan Kudus. Kabar tentang sumur yang mengeluarkan air di musim paceklik, kerbau dungkul yang setia dan sakti, serta kata-katanya yang menenangkan hati, membuat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya. Namun, tidak semua merasa senang. Sunan Kudus yang dulu pernah mengusir Saridin mulai gelisah. Ia khawatir ajaran yang disampaikan Saridin menyimpang karena terdengar lebih menekankan soal hakikat inti terdalam agama daripada syariat yang menjadi pondasi umat. Maka dikirimlah seorang utusan khusus untuk menyelidiki.
Suatu sore ketika warga sedang berkumpul di langgar kecil milik Syekh Jangkung, datanglah seorang lelaki berjubah rapi, wajahnya tegas, dan tutur katanya penuh wibawa. "Assalamualaikum, aku utusan dari Kanjeng Sunan Kudus. Aku mendengar engkau banyak mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Aku datang untuk menguji kebenaran itu." Syekh Jangkung menyambut dengan tenang sambil mempersilakan duduk. "Waalaikumsalam, silakan, aku tidak keberatan jika engkau ingin berdialog. Bukankah ilmu akan semakin terang bila dipertukarkan?" Perdebatan pun dimulai. Utusan itu bertanya, "Kau bilang ibadah sejati bukan sekadar rukuk dan sujud, melainkan menghayati hakikat hidup. Tidakkah itu berbahaya? Bukankah syariatlah yang menjadi pagar agar manusia tidak tersesat?" Syekh Jangkung tersenyum tipis. "Benar, syariat adalah pagar. Tapi pagar tanpa rumah apa artinya? Orang bisa sibuk mengecat pagar, tapi lupa membangun isi rumah. Bagiku, syariat itu penting, tapi hakikatlah yang menghidupkannya. Jika orang salat hanya gerakan tanpa hati, apa gunanya? Jika orang puasa hanya menahan lapar, tanpa menahan amarah dan tamak, apakah itu hakikat?" Kata-kata itu membuat hadirin mengangguk-angguk. Namun wajah utusan Sunan Kudus semakin tegang. "Engkau meremehkan syariat, itu tanda kesombongan. Orang awam akan tersesat jika mendengar ajaranmu. Mereka bisa menganggap syariat tidak perlu." Syekh Jangkung menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak meremehkan. Justru aku ingin mengingatkan bahwa syariat hanyalah jalan menuju hakikat, bagai perahu menuju pelabuhan. Jangan berhenti di perahu, karena tujuan kita adalah sampai ke darat. Bukankah agama mengajarkan kita mencari inti, bukan hanya kulit?" Riuh terdengar di antara warga. Ada yang semakin yakin pada Syekh Jangkung. Ada pula yang mulai ragu. Utusan itu berdiri, suaranya meninggi. "Aku akan sampaikan pada Kanjeng Sunan. Engkau mengajarkan sesuatu yang membahayakan umat. Bersiaplah Saridin." Namun Syekh Jangkung tetap tenang. Ia bahkan tertawa kecil. "Sampaikanlah apa yang engkau lihat. Aku tidak takut karena aku hanya menyampaikan apa yang Allah bukakan dalam hatiku. Jika itu salah, biarlah Allah yang menegurku." Utusan itu pergi dengan wajah merah padam, sementara warga masih terdiam. Ada yang meneteskan air mata karena terharu, ada pula yang merasa khawatir. Malam itu, langgar kecil penuh bisik-bisik. Nama Syekh Jangkung kembali menjadi buah bibir, bukan hanya di Pati, tapi juga di Kudus. Kabar perdebatan antara Syekh Jangkung dan utusan Sunan Kudus menyebar cepat. Desa Miono kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Ada yang ingin belajar, ada yang penasaran, ada pula yang berniat menguji. Suasana desa yang biasanya tenang kini berubah jadi panggung besar penuh perdebatan. Masyarakat pun terbelah. Sebagian berkata, Saridin itu wali sejati. Doanya membawa hujan, air keluar dari tanah kering, penyakit pun bisa reda. Namun sebagian lain membalas dengan sinis. Jangan tertipu, dia menyepelekan syariat. Itu tanda kesesatan. Perbedaan pandangan itu semakin panas dari hari ke hari. Suatu sore, langgar kecilnya penuh sesak, murid, petani, pedagang, bahkan beberapa kiai dari luar desa hadir. Seorang santri muda dengan wajah polos mengangkat tangan dan bertanya, "Kanjeng, apakah mungkin ada keadaan di mana babi bisa halal?" Pertanyaan itu membuat suasana seketika senyap. Semua mata tertuju pada Syekh Jangkung. Mereka menunggu jawabannya dengan penuh tegang, karena topik itu menyentuh inti hukum agama. Dengan nada tenang, Syekh Jangkung berkata, "Babi bisa halal, asal disembelih dengan syarat yang mustahil. Misalnya, harus menghadap kedua kiblat sekaligus, atau dengan pisau yang tak pernah dibuat dari besi." Sekelilingnya langsung gempar. Ada yang terbahak, ada yang ternganga, ada pula yang wajahnya merah padam menahan amarah. Seorang tamu dari Kudus berdiri dan menuding, "Ini pelecehan terhadap hukum Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang jelas haram bisa dijadikan bahan candaan?" Namun Syekh Jangkung tetap tenang. Ia melanjutkan,
kalian jangan buru-buru marah. Dengarkan baik-baik. Aku tidak pernah mengatakan babi itu halal. Aku hanya menunjukkan bahwa jika syaratnya mustahil, maka kenyataannya tetap haram. Aku ingin mengajarkan agar jangan hanya menelan kata-kata, tapi pikirkan maknanya. Allah memberi akal, bukan hanya telinga. Sebagian hadirin mengangguk, wajah mereka berubah paham. Namun yang lain makin panas. Ini cara bicara yang menyesatkan. Orang awam bisa salah tafsir, teriak seorang kiai tua. Syekh Jangkung menatapnya dengan lembut. Kiai, bukankah tugas kita bukan hanya menjaga kulit hukum, tapi juga menyampaikan ruhnya? Syariat adalah pagar, tapi hakikat adalah rumah. Kalau orang sibuk mengecat pagar, tapi rumah kosong, apa gunanya? Begitu pula dengan ibadah tanpa pemahaman. Ucapan itu membuat sebagian orang termenung, tapi sebagian lain justru makin keras menolak. Dia menghina syariat, teriak mereka. Bisik-bisik, sorakan, dan debat kecil pun meledak di langgar itu. Di tengah kegaduhan, Syekh Jangkung hanya duduk bersila, wajahnya tetap teduh. Kebo Dungkul yang setia di luar langgar mengeluarkan suara menggelegar, seakan ikut merasakan ketegangan. Warga berlarian keluar mengira itu pertanda murka. Malam itu, cerita tentang babi halal menyebar luas. Ada yang menuturkannya dengan kagum. Saridin mengajarkan kita berpikir kritis. Ada pula yang membawanya dengan nada sinis. Dia sudah gila, seenaknya mempermainkan hukum. Desa Miono pun semakin terbelah. Setelah kontroversi babi halal mencuat, Syekh Jangkung menjadi buah bibir di mana-mana. Desa Miono kini seakan tak pernah sepi dari rombongan tamu, baik yang datang dengan hati hormat maupun dengan niat menantang. Sebagian masyarakat menaruh hormat lebih dalam. Percaya ia benar-benar wali sejati. Namun sebagian lain makin berkeras menuduhnya sesat. Perbedaan itu tak lagi hanya jadi perbincangan, tapi sudah berubah menjadi ujian nyata yang harus ia hadapi setiap hari. Suatu siang sekelompok warga datang dengan wajah marah. "Saridin," kata mereka, "kalau benar engkau wali, buktikan. Suruh matahari berhenti di atas kepala kami. Kalau bisa, kami percaya. Kalau tidak, berhentilah menyesatkan orang." Syekh Jangkung tersenyum tipis mengangkat alisnya. "Loh, aku ini wali apa tukang wayang? Kok disuruh atur matahari? Matahari itu perintahnya hanya tunduk pada Allah, bukan padaku. Kalau kalian ingin matahari berhenti, coba tanyakan langsung pada Gusti." Ucapannya membuat sebagian orang tertawa terbahak, tapi sebagian lain makin geram karena merasa ditertawakan. Tak hanya masyarakat, kabar tentang dirinya juga sampai kembali ke telinga para wali. Sebuah majelis digelar dan beberapa utusan dikirim untuk menegurnya. Mereka menuduh Saridin terlalu sering berucap nyeleneh, sehingga membuat umat bingung. Di hadapan para utusan itu, Saridin tetap tenang. Seorang di antaranya berkata, "Saridin, ilmu itu untuk menuntun, bukan untuk membuat orang salah paham. Mengapa engkau tidak bicara seperti wali lain yang menekankan syariat dengan jelas?" Saridin menjawab dengan nada jenaka, "Kalau semua wali bicara dengan cara sama, nanti umat jadi bosan. Wong masakan saja butuh bumbu macam-macam supaya enak. Ada yang asin, ada yang manis, ada yang pedas. Aku ini bumbu pedasnya." Biar yang mendengar terkejut, tapi akhirnya sadar. Ucapan itu membuat sebagian terdiam, sebagian lain tersenyum kecut. Namun ia melanjutkan, kali ini dengan nada lebih dalam. "Syariat itu penting, aku tidak menolak. Tapi kalau orang hanya sibuk menilai kulit, kapan bisa menyentuh isi? Kubicara nyeleneh supaya kalian tidak hanya menelan kata, tapi mencerna makna. Kadang sindiran lebih membekas daripada nasihat panjang. Hari berganti, ujian demi ujian datang. Ada yang menuduhnya tukang sihir. Ada pula yang berani melemparkan batu ke rumahnya. Namun, alih-alih marah, Saridin malah keluar sambil tertawa. "Wah, terima kasih sudah kasih oleh-oleh batu. Bisa aku pakai untuk tungku masak nanti." Warga yang berniat mencederai justru bingung, lalu pulang dengan rasa malu.
Bagi sebagian orang, sikap nyelenehnya tampak seperti kelucuan belaka. Tapi bagi yang mau berpikir, selalu ada makna tersirat. Ia seakan ingin menunjukkan bahwa hidup tak perlu selalu tegang. Bahkan menghadapi tuduhan pun bisa dengan senyum. Karena kebenaran tidak butuh teriak, cukup keteguhan hati. Malam itu Saridin duduk di beranda bersama Kebo Dungkul. Angin berhembus lembut, dan ia menatap langit penuh bintang. Ya Allah, gumamnya, jika kata-kataku membuat orang marah, biarlah itu jadi jalan mereka berpikir. Ku hanya ingin mereka tahu, engkau lebih dekat dari segala fatwa dan perdebatan. Kabar tentang Syekh Jangkung yang penuh karomah akhirnya sampai ke telinga Sultan Agung, Raja Besar Mataram. Di keraton, para abdi mendengar desas-desus bahwa di Pati ada seorang ulama nyentrik. Kadang dianggap aneh, tapi doanya selalu manjur dan kata-katanya menusuk hati. Sultan Agung yang sedang pusing menghadapi gangguan gaib dari pasukan tak kasat mata merasa penasaran. Jika benar dia punya ilmu, panggil ia ke Mataram, titahnya. Maka suatu hari, utusan kerajaan tiba di Miono. Warga bergegas memberi kabar, dan Syekh Jangkung hanya tersenyum ketika mendengarnya. Kalau raja yang memanggil, berarti waktunya aku membantu. Bukankah dakwah tak hanya di surau kecil, tapi juga di istana? Katanya ringan. Ia pun berangkat, ditemani Kebo Dungkul yang setia. Keraton Mataram menyambutnya dengan penuh rasa ingin tahu. Para prajurit menatap sinis, karena sosok yang datang bukan ulama dengan jubah indah, melainkan lelaki sederhana dengan sarung lusuh, sandal jepit, dan rokok cengkeh di tangan. Tapi Sultan Agung sendiri menyambutnya dengan hormat. "Engkau Syekh Jangkung?" tanya sang Sultan. "Inggih Kanjeng," jawabnya santai sambil sedikit menunduk. "Hamba ini hanya orang kampung. Kalau disebut Syekh, itu hanya panggilan orang. Yang mulia terlalu tinggi memandang." Sultan tersenyum, lalu menceritakan masalah kerajaan. "Mataram diganggu pasukan gaib. Mereka membuat prajurit kami sakit tanpa sebab, membuat panen gagal. Bahkan kadang muncul badai tiba-tiba di sekitar keraton. Aku butuh bantuanmu." Syekh Jangkung mendengarkan dengan khusyuk, lalu berkata, "Gangguan gaib tak bisa dilawan dengan pedang, harus dilawan dengan keyakinan dan doa. Bolehkan hamba mencoba dengan cara hamba sendiri?" Sultan mengangguk, meski beberapa pejabat menahan tawa. Malam itu Syekh Jangkung duduk bersila di alun-alun keraton. Kebo Dungkul berdiri di sampingnya. Ia menyalakan rokok, asapnya membumbung tinggi. "Dungkul, ayo jaga aku. Kalau ada makhluk halus datang, jangan takut." Kerbau itu meringkik, seakan mengerti. Tak lama angin berhembus kencang. Dari arah barat terdengar suara-suara aneh, seperti jeritan dan tawa bercampur jadi satu. Bayangan hitam melayang-layang di udara, mata menyala merah. Prajurit ketakutan, sebagian bersembunyi di balik tameng. Tapi Syekh Jangkung tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, berdoa lirih, lalu berkata, "Kalau kalian benar kuat, sini duduk ngopi bareng. Kalau hanya bisa menakuti, pulanglah. Ini negeri bukan untuk main-main." Ajaib, suara jeritan itu melemah. Bayangan hitam perlahan memudar. Kebo Dungkul menginjak tanah keras-keras, membuat bumi bergetar. Gangguan gaib pun sirna, meninggalkan keheningan yang mencekam. Sultan Agung berdiri, terperangah. Masya Allah, hanya dengan doa dan candaan pasukan gaib itu kalah. Sejak peristiwa itu, Sultan Agung semakin menghormati Syekh Jangkung. Ia diminta tinggal beberapa waktu di keraton, mengajarkan ajaran Islam kepada keluarga istana dan prajurit. Saridin tidak pernah berbicara berbelit. Ia mengajarkan Islam dengan sederhana, syukur, sabar, dan ikhlas. Agama itu jangan dipersulit. Yang penting hati tetap mengingat Allah, katanya. Berkat dakwahnya, banyak prajurit dan rakyat Mataram yang semakin taat. Suasana kerajaan pun kembali tenteram. Syekh Jangkung tidak hanya menumpas gangguan gaib, tapi juga menguatkan batin rakyat. Namun setelah beberapa bulan, ia pamit kembali ke Pati. "Tugas di sini sudah selesai, Kanjeng. Hamba ini wong desa,
Lebih nyaman dekat sawah daripada singgasana, katanya sambil tertawa. Sultan Agung tak bisa menahan, hanya memberi hadiah dan doa. Engkau bukan hanya sahabat keraton, tapi juga cahaya bagi negeri ini. Setelah kiprahnya menumpas gangguan gaib dan memberi ketenangan di Keraton Mataram, hubungan Syekh Jangkung dengan Sultan Agung semakin erat. Bukan hanya sebagai ulama yang disegani, tapi juga sebagai keluarga. Sultan Agung kemudian menikahkan Syekh Jangkung dengan kakaknya sendiri, Retno Jinoli, seorang perempuan bangsawan yang anggun dan berilmu. Dengan pernikahan itu, Syekh Jangkung resmi menjadi menantu keluarga keraton, sekaligus ipar Sultan Agung. Pernikahan itu membuat banyak orang terkejut. Seorang ulama nyentrik yang sering dianggap aneh oleh sebagian masyarakat, kini masuk ke lingkaran keluarga Raja Besar Mataram. Para pejabat dan bangsawan berbisik-bisik, ada yang kagum karena karismanya diakui, ada pula yang iri dan mencibir. Namun bagi Sultan Agung, keputusan itu sederhana. Aku melihat ketulusan hati dan keberanian Saridin, lebih berharga dari 1000 gelar dan jabatan. Syekh Jangkung sendiri menerima pernikahan itu dengan rendah hati. Aku ini orang kampung, Kanjeng. Kalau tiba-tiba jadi bagian dari keluarga keraton, itu bukan karena aku mulia, tapi karena Allah memberi jalan, katanya kepada istrinya. Retno Jinoli tersenyum lembut. Justru karena kesederhanaanmu itulah engkau istimewa. Keraton butuh suara yang jujur, bukan sekadar gelar. Kehidupan barunya di keraton tidak mengubah wataknya. Saridin tetap sederhana, tetap mengenakan sarung biasa, tetap merokok cengkeh di serambi, dan tetap ditemani Kebo Dungkul yang sering membuat prajurit geleng-geleng kepala. Namun di balik kesederhanaan itu, pengaruhnya semakin meluas. Ia sering diajak Sultan Agung berdiskusi, baik tentang pemerintahan maupun tentang agama. Ucapannya yang kadang nyeleneh, sering justru membuka jalan pemikiran baru yang tak terpikirkan oleh bangsawan keraton. Suatu malam, Sultan Agung bertanya, "Saridin, bagaimana caranya seorang raja bisa berlaku adil kepada rakyatnya?" Syekh Jangkung menjawab dengan jenaka, "Adil itu seperti membagi rokok, Kanjeng. Kalau engkau punya 10 batang, jangan kau hisap sendiri semua. Berikan pada rakyat satu-satu, biar mereka ikut merasakan nikmatnya asap. Kalau raja hanya menyimpan untuk dirinya, rakyat akan batuk sebelum sempat menghisap." Jawaban itu membuat Sultan terbahak, tapi juga merenung dalam-dalam. Kedekatannya dengan keluarga keraton membuat banyak tokoh agama dan masyarakat menaruh hormat. Dakwahnya semakin mudah diterima, karena restu Sultan Agung membuat orang sulit meremehkan ajarannya. Namun, tak sedikit pula yang semakin curiga. Mereka berbisik, Saridin kini bukan hanya ulama, tapi juga punya kuasa. Bukankah itu berbahaya? Tuduhan demi tuduhan muncul, tapi Syekh Jangkung menanggapinya dengan senyum. "Kalau orang melihatku dekat dengan keraton lalu iri, biarlah. Yang penting aku dekat dengan Allah," katanya suatu kali pada murid-muridnya. Kehidupan pribadinya sebagai menantu keraton juga memberinya kesempatan untuk mengenal lapisan masyarakat yang lebih luas. Ia bisa berinteraksi dengan bangsawan, prajurit, sekaligus rakyat jelata. Dimanapun ia berada, ajarannya sama. Jangan hanya mengejar kulit agama, tapi pahami isinya. Pesan sederhana itu justru membuat orang merasa dekat dengannya, baik rakyat maupun kerabat keraton. Namun kedudukan yang semakin tinggi juga menjadi awal dari cobaan baru. Bisik-bisik fitnah semakin keras, terutama dari mereka yang sejak awal tidak suka. Beberapa wali bahkan kembali menaruh curiga, khawatir ajarannya terlalu berani melampaui batas. Saridin tahu itu akan menjadi ujian berikutnya, tapi ia tidak gentar. "Kalau semua orang sepakat padaku, berarti aku hanya ikut arus. Padahal tugas seorang guru adalah memberi cahaya, meski kadang cahaya itu menyilaukan," ucapnya pada istrinya. Setelah sekian lama hidup dekat dengan keraton, Syekh Jangkung kembali ke tanah kelahirannya, Pati. Kehadirannya disambut dengan rasa haru. Warga berduyun-duyun mendatanginya. Ada yang ingin belajar agama, ada yang sekadar berharap berkah,
Dan ada pula yang hanya ingin melihat sosok ulama karismatik yang kisahnya sudah melegenda ke seluruh Jawa. Desa Miyono yang dulunya sederhana, kini menjelma menjadi pusat perhatian ribuan orang. Dakwah Syekh Jangkung tidak pernah rumit. Ia mengajarkan Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti, tentang pentingnya syukur atas rezeki, tentang sabar menghadapi cobaan, tentang ikhlas dalam beribadah. Agama itu bukan sekadar hafalan, tapi rasa yang tumbuh di hati. Ujarnya suatu kali di hadapan ratusan jamaah. Kalimatnya sederhana, tapi mampu menusuk ke dalam jiwa. Karomahnya pun makin menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang bersaksi bahwa ia mampu menyembuhkan penyakit hanya dengan doa. Ada pula yang mengaku pernah melihat tanah kering tiba-tiba memancarkan air setelah ia menancapkan tongkat. Kisah-kisah itu membuat semakin banyak orang berbondong-bondong datang ke Miyono. Dalam hitungan bulan, ribuan orang memeluk Islam setelah mendengar dakwahnya. Mereka bukan hanya dari Pati, tapi juga dari daerah-daerah sekitar, Kudus, Jepara, hingga Demak. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik utama. Syekh Jangkung tidak pernah membangun tembok tinggi untuk membatasi dirinya. Ia masih duduk di serambi rumah, merokok cengkeh sambil bercengkerama dengan warga. Namun dari serambi itu lahir ribuan santri baru yang siap menyebarkan ajarannya. Murid-muridnya bukan hanya belajar membaca Al-Quran, tapi juga diajari untuk jujur dalam berdagang, adil dalam bermasyarakat, dan rendah hati dalam hidup. Seiring waktu, Syekh Jangkung menginisiasi pembangunan masjid dan pesantren di berbagai pelosok Pati. Ia tidak bekerja sendiri, tapi selalu mengajak warga bergotong royong. Masjid bukan hanya milik ulama, tapi milik semua. Kalau kalian ikut membangunnya, berarti kalian ikut menanam amal yang akan tumbuh sampai akhirat. Ucapnya kepada para petani dan pedagang. Ucapan itu membuat semangat warga berkobar. Batu demi batu, kayu demi kayu. Mereka kumpulkan bersama. Pesantren yang ia dirikan kemudian menjadi pusat ilmu baru di Pati. Murid-murid dari berbagai daerah datang, tak hanya untuk menimba ilmu agama, tapi juga untuk belajar tentang kehidupan. Ajarannya yang menekankan hakikat membuat santri terbiasa berpikir kritis. Jangan hanya ikut-ikutan, tanyakan pada hatimu apakah yang kau lakukan mendekatkanmu pada Allah atau hanya pada manusia. Nasihatnya sering diulang. Kehadirannya membawa perubahan besar. Desa Miyono yang dulu sepi, kini ramai oleh santri dan pedagang. Pasar tumbuh, sawah semakin makmur karena doa dan bimbingannya. Dan masyarakat hidup lebih tertata. Masjid-masjid baru berdiri, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial. Namun, semakin besar pengaruhnya, semakin besar pula sorotan yang datang. Sebagian tokoh agama menuduh ajarannya terlalu menekankan hakikat dan mengabaikan syariat. Tapi bagi masyarakat Pati, Syekh Jangkung adalah guru sejati. Mereka percaya bahwa kesederhanaannya justru mencerminkan keikhlasan seorang ulama. Waktu terus berjalan, generasi berganti, namun nama Syekh Jangkung tetap hidup di hati masyarakat. Sosoknya tidak hanya dikenang sebagai ulama dari Pati, tapi juga sebagai manusia unik yang penuh keluguan, humor, dan kebijaksanaan. Ajarannya sederhana, namun justru itulah yang membuatnya abadi. Ia tidak meninggalkan istana mewah atau harta benda, melainkan warisan spiritual yang terus menyala di hati orang-orang. Keikhlasannya menjadi teladan utama. Dalam setiap dakwahnya, Syekh Jangkung selalu menekankan bahwa ibadah tanpa ikhlas hanyalah kosong. Ikhlas iku kunci urip, katanya suatu kali kepada murid-muridnya. Kalimat itu begitu singkat namun mengandung makna dalam. Ia mengajarkan bahwa kemurnian niat lebih penting daripada penampilan luar. Seringkali ia menertawakan orang yang terlalu sibuk mengejar pujian manusia, tapi lupa mencari ridha Allah. Selain itu, keluguannya menjadi ciri khas yang tak terlupakan. Orang-orang mengenang bagaimana ia menjawab pertanyaan dengan jawaban nyeleneh, namun penuh makna. Saat ditanya soal babi halal dengan syarat mustahil, ia tidak sedang main-main.
Jawaban itu adalah sindiran halus agar manusia tidak hanya menghafal hukum, tapi juga berpikir kritis. Dari keluguannya lahir pesan moral. Jangan menelan sesuatu mentah-mentah tanpa akal sehat. Pemikiran kritis inilah yang menjadi salah satu warisan terbesarnya. Syekh Jangkung menolak taklid buta. Ia mendorong murid-muridnya untuk bertanya, menggugat, bahkan bila perlu menguji ulang sesuatu. Bagi sebagian orang, sikap ini dianggap sesat atau menentang arus. Namun justru dari sikap itulah lahir generasi yang lebih berani berpikir dan mencari makna hidup yang sejati. Ia mengajarkan bahwa iman bukanlah sekadar rutinitas, tapi pencarian yang tulus. Meski penuh kontroversi, kisah hidup Syekh Jangkung tetap menginspirasi. Ada yang mengagungkannya sebagai wali sejati, ada pula yang menuduhnya keluar jalur. Namun sejarah menunjukkan, ajarannya telah mengubah wajah Pati dan sekitarnya. Masjid-masjid yang ia bangun masih berdiri. Pesantren yang ia dirikan masih melahirkan murid-murid baru. Lebih dari itu, cara berpikirnya masih menyalakan percikan keberanian bagi orang-orang yang berani mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Makamnya di Desa Landoh, Pati, hingga kini tak pernah sepi peziarah. Dari pagi hingga malam, orang datang membawa doa, harapan, dan kadang keluh kesah. Sebagian datang untuk ngalap berkah. Sebagian lagi hanya ingin mengenang sosok yang nyentrik tapi bijak itu. Suasana makam selalu dipenuhi bacaan doa, taburan bunga, dan bisikan lirih hati manusia yang mencari ketenangan. Bagi masyarakat Pati, makam Syekh Jangkung bukan sekadar tempat peristirahatan, tapi simbol perjalanan seorang ulama yang berani berbeda. Setiap peziarah yang datang seolah diajak merenung. Mereka melihat makam sederhana itu, lalu teringat bahwa hidup bukan soal kemewahan atau gelar, melainkan amal dan ketulusan. Dari cerita-cerita tentang Syekh Jangkung, lahir pelajaran bahwa humor bisa jadi sarana dakwah, keluguan bisa membawa hikmah, dan keberanian bisa menyalakan cahaya di tengah kegelapan.